Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah kenabian, tercatat kisah-kisah agung tentang manusia-manusia pilihan yang hidup bukan sekadar untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai lentera petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di antara mereka, ada sosok seorang anak yang kesalehannya bersinar sejak usia dini, yang keberaniannya diuji di titik paling puncak pengorbanan, dan yang kisahnya abadi dalam setiap gema takbir Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Dialah Nabi Ismail AS, putra dari kekasih Allah, Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ismail bukanlah kisah biasa. Ia adalah kisah tentang iman yang murni, kepatuhan yang sempurna, dan pengorbanan yang tak terbandingkan. Dalam usia muda, ia rela menyerahkan dirinya kepada kehendak ilahi, mengajarkan pada dunia arti sejati dari ketundukan dan keteguhan hati. Dari padang pasir Makkah yang gersang, dari mata air Zam-Zam yang memancar sebagai tanda kasih sayang Allah, hingga pembangunan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah umat Islam hingga hari ini, jejak langkah Nabi Ismail AS tertulis jelas dalam sejarah Islam sebagai penanda kebesaran jiwa seorang hamba sejati. Mari kita menelusuri kisah agung ini, menyelami maknanya, dan mengambil pelajaran darinya. Sebab di dalamnya tersimpan hikmah yang abadi bagi siapapun yang menginginkan keteguhan dalam iman dan keikhlasan dalam hidup. 1. Kelahiran Nabi Ismail AS, doa seorang nabi yang diterima. Nabi Ibrahim AS adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, seorang utusan yang dijuluki sebagai Halilullah, kekasih Allah. Namun, di tengah kebahagiaannya dalam dakwah dan pengabdian kepada Sang Pencipta, ia merasakan kehampaan dalam kehidupan pribadinya. Ia belum dikaruniai keturunan, meski usianya sudah lanjut. Bersama istrinya, Sarah, Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Bertahun-tahun doa itu tak kunjung dikabulkan. Namun Ibrahim tak pernah berputus asa. Ia percaya, Allah Maha mengetahui waktu yang terbaik. Akhirnya, dengan izin Sarah, Ibrahim menikahi Hajar, seorang wanita salehah yang berasal dari Mesir. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah umat manusia. Bayi itu bernama Ismail. Kelahiran Ismail membawa sukacita besar bagi Ibrahim. Ia mencium anaknya, mendekapnya dengan penuh cinta, dan bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Namun Allah yang maha bijaksana hendak menguji cinta Ibrahim. Apakah cintanya kepada anak melebihi cintanya kepada Allah? 2. Perintah Allah, hijrah ke tanah gersang. Tak lama setelah Ismail lahir, Allah memerintahkan sesuatu yang tampak berat bagi manusia. Ibrahim harus membawa Hajar dan bayinya ke suatu lembah yang gersang dan tidak berpenghuni, yaitu Makkah. Tanpa banyak bertanya, Ibrahim mematuhi perintah ini. Ia membawa Hajar dan Ismail menempuh perjalanan jauh dari Palestina ke Hijaz. Setibanya di lembah Makkah, ia meninggalkan mereka dengan sedikit perbekalan, sekantong air dan kurma. Hajar heran. Ia mengikuti Ibrahim yang mulai berjalan menjauh dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau tinggalkan kami di tempat sunyi dan tandus ini?" Ibrahim tidak menjawab. Hatinya berat, namun ia tahu ini perintah Allah. Hajar mengulanginya beberapa kali. Hingga akhirnya ia bertanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim mengangguk. Maka Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Begitu besar keyakinan Hajar kepada Allah. Dengan air mata, Ibrahim pun memanjatkan doa. "Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah MU yang dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim 37. 3. Mukjizat Zam-Zam, tanda keberkahan dari Allah. Hari-hari berlalu. Persediaan habis. Ismail menangis kehausan. Hajar panik. Ia berlari naik ke Bukit Syafa, mengamati sekitar. Lalu turun dan lari ke Marwah. Ia lakukan itu 7 kali. Ketika kembali ke tempat bayinya, ia melihat air memancar dari tanah di bawah kaki Ismail. Itu adalah air Zam-Zam. Hajar berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam. Berkumpullah." Ia membendung air itu, dan air itu terus mengalir hingga kini. Itulah awal kehidupan di Makkah. Burung-burung datang, lalu kabilah Arab Jurhum melihat tanda-tanda kehidupan. Mereka datang dan meminta izin tinggal. Hajar mengizinkan, dengan syarat mereka tidak menguasai air Zam-Zam.
Ismail tumbuh dalam lingkungan suku Jurhum. Ia belajar bahasa Arab dari mereka, menjadi fasih, kuat, dan bijaksana. Ia tumbuh sebagai pemuda pemberani, bertakwa, dan berbakti kepada orang tua. 4 ujian terbesar, perintah menyembelih Ismail. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Ibrahim datang mengunjungi Ismail yang kini telah menjadi remaja. Suatu malam, Ibrahim mendapat mimpi dari Allah. Dalam mimpi itu, ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Mimpi itu berulang-ulang, dan Ibrahim tahu ini adalah wahyu dari Allah. Maka ia datang kepada Ismail dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Jawaban Ismail membuat sejarah. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syaffat 102. Mereka menuju tempat penyembelihan. Ibrahim menidurkan Ismail dengan wajah menghadap tanah. Ia mengangkat pisau, lalu dengan penuh keyakinan mengayunkannya. Namun pisau itu tidak melukai Ismail. Allah telah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Asy-Syaffat 104-105. Maka sejak saat itu, umat Islam memperingati peristiwa ini dengan ibadah kurban setiap Idul Adha. 5. Membangun Ka'bah, rumah pertama untuk menyembah Allah. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah, rumah suci pertama yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dari batu-batu yang dikumpulkan di sekitar Makkah. Sambil membangun, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 127. Ismail mengangkat batu dan Ibrahim menyusunnya. Ketika dinding Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim berdiri di atas batu yang disebut makam Ibrahim. Batu itu kemudian menjadi tempat yang diberkahi. Mereka membangun Ka'bah dengan ketulusan hati. Saat selesai, Allah memerintahkan mereka untuk menyeru umat manusia agar berhaji ke Baitullah. Maka, setiap tahun, jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Makkah menunaikan haji, mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail. 6. Nabi Ismail As berdakwah kepada kaum Jurhum. Ismail tumbuh sebagai pemimpin yang adil dan bijak di tengah suku Jurhum. Ia menikah dengan seorang wanita dari kabilah tersebut dan hidup di tengah masyarakat Arab asli. Allah mengangkatnya menjadi nabi, dan Ismail berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah yang esa, meninggalkan penyembahan berhala, serta menegakkan akhlak mulia. Ia dikenal sebagai sosok yang syidik, jujur, amanah, terpercaya, syabir, penyabar, sangat taat kepada Allah. Ismail mengajarkan tauhid, kejujuran, tanggung jawab, dan salat. Ia mengingatkan kaum Jurhum akan nikmat-nikmat Allah dan ancaman bagi yang menyimpang. Meskipun sebagian menolak, namun Ismail tak pernah berhenti berdakwah. Ia juga menjadi tokoh yang memperkenalkan adab-adab masyarakat Arab yang luhur, menghormati tamu, menepati janji, dan menjaga kehormatan. 7. Wafatnya Nabi Ismail As. Setelah puluhan tahun menjalani kehidupan sebagai nabi, pemimpin, dan pendidik, Nabi Ismail As wafat dalam usia sekitar 130 tahun. Ia dimakamkan di dekat Ka'bah, berdekatan dengan ibunya, Hajar. Kepergian Ismail meninggalkan warisan spiritual yang besar. Kaum Arab Quraisy dan bangsa Arab keturunan Ismail menjadi penjaga Ka'bah dan pewaris dakwah tauhid. Dari garis keturunan Ismail inilah, kelak akan lahir seorang nabi terakhir, penutup para rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maka, negeri yang aman, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Dan bangkitkanlah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat MU kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah serta menyucikan mereka." Quran Surat Al-Baqarah 126-129. Doa ini dikabulkan dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan langsung dari Nabi Ismail AS. 8. Pelajaran dan nilai moral dari kisah Nabi Ismail As.
Kisah Nabi Ismail As adalah cermin dari ketaatan, pengorbanan, dan kebesaran jiwa. Berikut beberapa pelajaran penting dari kisah beliau. 1. Ketaatan mutlak kepada Allah. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail menunjukkan bahwa perintah Allah harus didahulukan di atas segalanya. Ketika diperintahkan untuk disembelih, Ismail tidak menolak, tetapi menerima dengan sabar. 2. Keimanan yang kokoh. Hajar menunjukkan keyakinan luar biasa ketika ditinggalkan di padang pasir. Ia percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan mereka. 3. Pengorbanan sejati. Peristiwa penyembelihan adalah lambang pengorbanan total seorang hamba kepada Allah. Ini mengajarkan pentingnya melepaskan dunia demi keridaan Allah. 4. Pentingnya membangun keluarga yang bertauhid. Ibrahim dan Hajar berhasil mendidik Ismail menjadi anak yang saleh. Ini menjadi teladan bagi semua orang tua. 5. Kepemimpinan dan dakwah. Ismail memimpin kaumnya dengan kejujuran dan akhlak yang tinggi. Ia adalah contoh pemimpin yang adil dan rasul yang sabar. 6. Perjuangan dalam kesendirian. Dakwah tidak selalu didukung. Ismail berdakwah kepada kaumnya meskipun ada yang menolak. Ia tidak putus asa dan terus berdakwah hingga akhir hayatnya. Penutup. Kisah Nabi Ismail As bukan sekadar sejarah, tetapi warisan nilai-nilai luhur yang harus diteladani sepanjang zaman. Dari beliau, kita belajar tentang ketaatan tanpa syarat kepada Allah, keteguhan dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam dakwah, keikhlasan dalam pengorbanan, cinta dan hormat kepada orang tua, kepemimpinan yang jujur dan bijaksana. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani keteguhan dan ketakwaan Nabi Ismail As dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.